Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran IPA, yaitu materi pesawat sederhana di kelas 8 SMP. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi dari pesawat sederhana lebih lanjut, mari kita menjawab dulu pertanyaan pemantik yang ada. Oke, jadi apakah kalian tahu mengapa sih jalan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok? Terus, kenapa tidak dibuat lurus saja, agar tentunya lebih cepat sampai ke tempat tujuan? Oh, ternyata jalan di pegunungan itu kenapa dibuat berkelok-kelok? Itu ternyata merupakan salah satu jenis penerapan dari pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Jadi, konsep dari bidang miring itu semakin panjang lintasan dari bidang miring, maka gaya yang diperlukan akan semakin kecil. Oke, itu sedikit tadi berkaitan dengan pertanyaan pemantik mengenai materi pesawat sederhana. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi pesawat sederhana. Oke, jadi di sini aku akan ngejelasin sedikit tentang apa sih itu pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana itu merupakan alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia di kehidupannya sehari-hari. Seperti contohnya, ada palu, lalu pembuka tutup botol, pisau, dan juga katrol. Oke, pesawat sederhana ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, ada tuas, lalu ada juga bidang miring, katrol, dan juga roda berporos. Jadi untuk yang pertama, kita akan masuk ke materi tuas terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tuas. Jadi tuas ini merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana yang paling sederhana atau umum kita jumpai. Jadi cara kerja dari tuas ini adalah dengan mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban. Selain itu, ternyata tuas juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan yang ketiga. Jadi, pada tuas golongan pertama ini, yang membedakannya adalah posisi titik tumpunya ini berada di antara beban dan juga kuasa. Jadi, pada tuas golongan pertama, titik tumpunya akan berada di tengah-tengah. Adapun contoh dari alat yang menerapkan prinsip dari tuas golongan pertama ini adalah gunting, jungkat-jungkit, dan juga tang. Selanjutnya adalah tuas golongan kedua. Jadi, pada tuas golongan kedua ini, posisi dari beban berada di antara titik tumpu dan juga kuasa. Bedanya dengan tuas golongan pertama tadi, apabila tadi titik tumpu berada di tengah, maka sekarang bebanlah yang berada di tengah-tengah di antara titik tumpu dan juga kuasa. Adapun contoh dari alat yang menerapkan prinsip dari tuas golongan kedua ini adalah pembuka tutup botol, pemotong kertas, dan juga alat pemecah kemiri. Dan yang terakhir adalah tuas golongan yang ketiga. Pada tuas golongan ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan juga beban. Jadi bedanya dari kedua jenis tuas yang tadi adalah titik kuasa berada di tengah-tengah di antara beban dan juga titik tumpu. Nah, adapun contoh alat yang menerapkan prinsip dari tuas golongan ketiga adalah pinset, stapler, dan juga alat penyempit makanan. Selanjutnya, kita masuk ke bidang miring. Jadi, bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang umumnya menggunakan papan yang datar. Lalu papan tersebut diletakkan secara miring untuk memudahkan kita dalam pemindahan benda dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dari pernyataan tadi, ternyata bidang miring itu memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Jadi, kelebihan pada bidang miring itu adalah gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil untuk pemindahan benda. Tapi, kekurangannya, bidang miring itu memerlukan lintasan yang lebih panjang daripada yang biasanya. Jadi, tentunya memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai suatu tempat. Namun, gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda menjadi lebih kecil. Nah, adapun contoh dari penerapan bidang miring ini adalah papan yang diletakkan miring untuk memindahkan benda ke atas mobil, lalu jalan yang dibuat berkelok-kelok di pegunungan, serta pisau. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Jadi,
Katrol ini merupakan jenis pesawat sederhana berupa roda yang dapat berputar di porosnya dan biasanya digunakan bersamaan dengan tali untuk mengangkat suatu benda. Tapi ternyata katrol itu juga masih bisa dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Oke, jadi kita masuk ke jenis katrol yang pertama, yaitu katrol tetap. Jadi katrol tetap itu adalah katrol yang tidak dapat berpindah posisinya ketika digunakan. Jadi yang dinamakan katrol tetap itu contohnya adalah katrol yang biasanya kita gunakan untuk menimba air di sumur. Jadi posisinya itu tetap dan tidak berubah-ubah. Nah, pada katrol ini ada yang dinamakan keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis itu adalah perbandingan antara gaya keluaran yang dihasilkan oleh alat terhadap gaya input yang diberikan untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi, keuntungan mekanis itu menunjukkan seberapa efektif alat yang digunakan untuk memperbesar gaya yang diberikan. Nah, jadi pada katrol tetap ini keuntungan mekanisnya adalah 1, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban adalah sama dengan berat beban itu sendiri. Selanjutnya ada katrol bebas. Katrol bebas ini merupakan katrol yang posisinya dapat berubah dan tidak dapat dipasang pada tempat-tempat tertentu. Jadi berbeda dengan katrol tetap, katrol bebas ini merupakan suatu katrol yang geraknya bebas. Keuntungan mekanis pada katrol bebas ini adalah 2, sehingga gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu beban adalah setengah dari berat beban itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah katrol majemuk. Jadi katrol majemuk ini merupakan perpaduan antara kedua katrol yang sudah dijelaskan tadi, yaitu katrol tetap dan juga katrol bebas, yang biasanya dihubungkan dengan menggunakan tali. Jadi keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini bisa kita lihat dari semakin banyak tali yang menopang dari katrol tersebut, maka semakin kecil pula gaya yang dibutuhkan untuk mengangkatnya. Misalkan ada 4 tali yang menopang dari katrol tersebut, maka gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda adalah seperempat dari berat benda itu sendiri. Oke, jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Jadi, roda berporos ini adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros, sehingga dapat berputar secara bersama-sama. Jadi, adapun keuntungan mekanis dari roda berporos ini adalah jari-jari roda yang dibagi dengan jari-jari poros. Nah, jika roda digunakan untuk memperbesar gaya atau keuntungan gaya, roda berporos memungkinkan gaya yang lebih kecil pada roda untuk menghasilkan gaya yang lebih besar di porosnya. Sedangkan jika roda digunakan untuk memperbesar kecepatan, yaitu sebaliknya, gaya yang lebih besar pada poros akan menghasilkan kecepatan putar yang lebih besar pada roda. Nah, jika ingin memperbesar gaya, jari-jari roda lebih besar daripada jari-jari porosnya. Gaya yang kecil yang diberikan pada roda dapat menghasilkan gaya yang besar di porosnya. Contohnya, seperti roda mobil ataupun tuas penggerak sumur. Sedangkan, jika ingin memperbesar kecepatan, jika gaya yang diberikan pada poros, putaran pada roda akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Contohnya seperti sepeda roda gigi ataupun mesin penggerak. Oke, dengan berakhirnya pemaparan materi terkait roda berporos, berakhir pula pertemuan kita membahas materi pesawat sederhana hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.